Shalom, nama saya Herlina Rosni Nubatonis. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 1, kelas C, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang teori belajar kognitif. 1. Pengertian teori belajar kognitif. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang berikut teori belajar menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tahap sensorimotor pada umur 0 tahun sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap proporsional pada umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada umur 7 atau 8 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Yang berikut teori belajar menurut Jemore Brunner tahun 1915 sampai 2006. Ia memandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. 1. Perkembangan intelektual. 2. Peningkatan pengetahuan. 3. Interaksi secara sistematis antar sesama. 4. Cara berbahasa. 5. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa pendapat dan memilih tindakan yang tepat. Yang berikut teori belajar bermakna David Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008. Menurutnya, pendidikan didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Yang berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitif yaitu 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 3. Pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. 4. Mudah penerapannya atau telah banyak diterapkan di Indonesia. Yang kedua, kekurangan teori belajar kognitif yaitu 1. Anggapan bahwa semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, adanya metode ini tidak memperhatikan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dengan cara masing-masing peserta didik. 3. Apabila dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang berikut contoh kasus pelaksanaan teori belajar kognitif dalam pola pengajaran di sekolah. Misalnya, untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah formal itu mereka sangat memerlukan alat-alat bantu untuk memudahkan mereka dalam memahami materi
yang bersifat abstrak. Sedangkan untuk para pengajar atau guru yang berada pada tahap operasional konkret harus memiliki kreativitas dalam mengajar agar dapat mudah dipahami dan melekat pada ingatan anak-anak. Terima kasih. Sekian materi dari saya mengenai teori belajar kognitif. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom.